Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almasri Novian Mutasim dengan nomor induk mahasiswa 24050101074. Saya dari Prodi PJJ S1 Komunikasi. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel ilmiah yang saya tulis dengan judul Pola Komunikasi Antara Dosen dan Mahasiswa pada Pembelajaran Jarak Jauh. Latar belakang dari penelitian saya adalah perkembangan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Perkembangan teknologi digital telah mengubah sistem pendidikan tinggi melalui penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. PJJ memberikan fleksibilitas belajar tanpa batas ruang dan waktu. Keberhasilan PJJ tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kualitas komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Perubahan sistem pembelajaran menyebabkan perubahan pola komunikasi dari tatap muka menjadi komunikasi berbasis digital. Komunikasi yang efektif diperlukan untuk meningkatkan pemahaman materi, motivasi belajar, dan keterlibatan mahasiswa. Permasalahan utama dalam pembelajaran jarak jauh adalah kurangnya interaksi secara langsung, keterbatasan komunikasi nonverbal, hambatan jaringan internet, dan rendahnya partisipasi mahasiswa. Rumusan masalah dalam artikel ilmiah saya adalah yang pertama, bagaimana pola komunikasi antara dosen dan mahasiswa dalam pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas komunikasi dalam PJJ. Yang ketiga, bagaimana strategi komunikasi yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran jarak jauh. Tujuan dalam penelitian saya adalah, yang pertama, menganalisis pola komunikasi antara dosen dan mahasiswa dalam pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan komunikasi. Yang ketiga adalah menjelaskan strategi komunikasi yang efektif untuk meningkatkan proses pembelajaran digital. Konsep dan landasan teori dalam artikel ilmiah saya adalah yang pertama dari buku teori komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan untuk mencapai kesamaan makna antara komunikator dan komunikan. Yang kedua, ada teori konstruktivisme sosial dari Vygotsky. Yang pertama, pengetahuan dibangun melalui interaksi sosial. Yang kedua, komunikasi menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran. Teori yang terakhir yang saya gunakan adalah Community of Inquiry dari Garrison, Anderson, dan Archer. Yang pertama ada teori teaching presence, peran dalam mengelola pembelajaran. Yang kedua adalah social presence, hubungan sosial antara dosen dan mahasiswa. Yang ketiga adalah cognitive presence, kemampuan mahasiswa memahami dan membangun pengetahuan. Penelitian terdahulu yang saya gunakan di dalam artikel ilmiah saya adalah yang pertama dari Garrison tahun 2000. Pembelajaran daring efektif apabila terdapat interaksi pengajar dan mahasiswa. Yang kedua ada dari Moore dan Kersley tahun 2012. Komunikasi efektif mampu mengurangi jarak psikologis dalam pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga ada Rahim tahun 2021. Ada motivasi belajar mahasiswa dipengaruhi oleh dukungan teknologi dan kualitas interaksi. Yang terakhir ada Yulia pada tahun 2020. PJJ memberikan fleksibilitas tetapi masih menghadapi kendala teknologi. Metode penelitian yang saya gunakan dalam artikel ilmiah saya adalah penelitian saya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan atau library research. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah yang pertama dengan menggunakan kajian jurnal, buku akademik, dan artikel ilmiah. Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis konten analisis dengan tahapan sebagai yang pertama, pengumpulan data, klasifikasi informasi, analisis berdasarkan teori komunikasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil dan pembahasan dalam penelitian saya adalah pola komunikasi dalam pembelajaran jarak jauh menggunakan komunikasi dua arah. Yang pertama, pola komunikasi yang digunakan dosen, menyampaikan materi, memberikan arahan, dan memberikan feedback. Lalu yang kedua ada media komunikasi perkuliahan. Pada pembelajaran jarak jauh, komunikasi perkuliahan menggunakan Learning Management System atau LMS menggunakan aplikasi Edlink. Lalu yang kedua menggunakan Zoom, WhatsApp, dan Telegram. Dan pola komunikasi mahasiswa yang digunakan adalah bertanya melalui Learning Management System atau LMS menggunakan aplikasi Edlink, berdiskusi melalui Learning Management System atau Edlink, memberikan tanggapan melalui Learning Management System menggunakan aplikasi Edlink. Faktor yang mempengaruhi komunikasi. Yang pertama ada faktor pendukung dari kompetensi komunikasi dosen, motivasi dan partisipasi mahasiswa, infrastruktur teknologi, dan literasi digital.
Lalu faktor penghambat ada gangguan internet, minimnya komunikasi nonverbal, kurangnya interaksi sosial, dan digital fatigue atau kelelahan menggunakan teknologi. Analisis berdasarkan teori QOA, Teaching Presence. Dalam hal ini, dosen berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah proses pembelajaran. Lalu yang kedua ada social presence. Dalam hal ini, social presence terwujud melalui komunikasi terbuka, hubungan akademik yang positif, dan rasa keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Lalu yang ketiga ada cognitive presence. Dalam hal ini, mahasiswa berperan sebagai melakukan diskusi, mengembangkan pemahaman, dan berpikir kritis. Strategi dalam meningkatkan komunikasi pembelajaran jarak jauh. Strategi yang diterapkan dalam meningkatkan komunikasi dalam pembelajaran jarak jauh adalah yang pertama menggunakan media komunikasi yang terintegrasi. Yang kedua memberikan feedback secara tepat dan jelas. Yang ketiga meningkatkan interaksi diskusi. Yang keempat membangun hubungan interpersonal dosen dan mahasiswa. Yang terakhir meningkatkan kemampuan literasi digital. Kesimpulan dalam penelitian saya adalah pola komunikasi dalam pembelajaran jarak jauh mengalami perubahan dari komunikasi langsung menjadi komunikasi digital. Komunikasi efektif menjadi faktor penting dalam keberhasilan PJJ. Komunikasi dua arah mampu meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar mahasiswa. Teknologi harus didukung oleh kemampuan komunikasi interpersonal yang baik. Dosen dan mahasiswa perlu membangun komunikasi yang aktif, terbuka, dan kolaboratif. Kesimpulan saya dari perguruan tinggi adalah menyediakan fasilitas teknologi yang memadai, memberikan pelatihan komunikasi digital. Untuk dosen, mengembangkan metode pembelajaran interaktif, memberikan feedback yang konsisten, dan bagi mahasiswa adalah aktif berkomunikasi, meningkatkan literasi digital, dan membangun kemandirian belajar. Sekian presentasi dari artikel ilmiah saya. Mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.